diskusi kami yaitu tentang baterai alkalin. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Saya Ida Mahayani dari Yang pertama kami akan membahas tentang pengertian dari baterai alkalin. Nah, salah satu sumber energi praktis yang paling banyak digunakan oleh perangkat elektronik adalah baterai alkalin. Baterai ini sebenarnya adalah tabung kecil yang berisi bahan kimia yang bereaksi menghasilkan listrik. Baterai alkalin ini adalah baterai yang paling sering kita temukan atau kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, pastinya teman-teman ingin tahu kenapa baterai ini dinamai baterai alkalin. Dari mana sih asalnya baterai ini dikatakan baterai alkalin? Nah, nama alkalin ini diambil dari bahan kimia yang digunakan dalam baterai yaitu elektrolit basa kalium klorida. Dan di setiap baterai alkalin ternyata memiliki dua terminal. Uniknya, terminalnya ada dua. Yang pertama positif, yang kedua terminal negatif. Di dalam baterai, reaksi kimia menghasilkan elektron yang terkumpul di terminal negatif baterai. Sebaliknya, akan tetapi saat terminal negatif tidak dihubungkan ke terminal positif, tidak bersentuhan maksudnya, maka reaksi kimia akan berhenti atau bisa dikatakan tidak akan menghasilkan listrik. Yang selanjutnya, kami akan membahas tentang penemu sejarah baterai alkalin. Nah, saya akan membahas penemu tokoh baterai alkalin. Yang pertama yaitu baterai alkalin sangat sering digunakan oleh manusia pada zaman sekarang karena untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Baterai alkalin pertama kali dikembangkan oleh Thomas Alva Edison tahun 1914. Sebelum itu juga baterai alkalin sudah dikenal pada tahun 1799 oleh Alessandro Volta dari Italia. Volta sampai pada penciptaan baterai ketika ia mengamati interaksi listrik antara dua logam yang berbeda yang dibedakan dalam larutan asam dan diletakkan berdekatan. Penemuan itu lalu dikembangkan oleh Georges Lesion dengan menciptakan baterai sel kering. Pada tahun 1867, dalam interaksi sel kering elektrolit yang digunakan berupa pasta lembab sehingga tidak ada cairan yang bocor, hingga mudah dipindah-pindahkan atau dibawa. Akhirnya Thomas Alva Edison menghasil penciptaan baterai yang mengembangkan baterai yang dapat menyimpan alkalin. Baterai ini dinamakan baterai alkalin karena elektrolitnya. Seperti yang sudah kita ketahui, ada lima logam penting dalam pembuatan baterai. Yang pertama, ini kanvas berikutnya. Selanjutnya kami akan membahas keuntungan baterai. Kami akan membahas tentang keuntungan baterai alkalin. 1. Kepadatan energi tinggi. 2. Aman dan lebih sedikit risiko. 3. Umur lebih panjang. Kepadatan baterai alkalin adalah memiliki kepadatan energi yang cukup tinggi. Faktanya baterai tersebut memiliki kepadatan energi 2 kali lipat dibandingkan baterai primer atau sekali pakai seperti baterai sel karbon dan sel lithium C. Baterai alkalin mampu menghasilkan atau memberikan energi yang sama sekaligus bertahan lebih lama dibandingkan baterai lainnya. 2. Aman dan lebih sedikit risiko adalah salah satu keuntungan penting dari baterai alkalin. Keamanannya yang relatif. Baterai alkalin modern dapat didaur ulang dan tidak memerlukan metode pembuangan khusus karena tidak mengandung merkuri dan zat lainnya. 3. Umur lebih panjang dibandingkan dengan baterai LiSOC2 atau lithium ioner klorida. Baterai alkalin memiliki unsur yang lebih panjang jika tidak digunakan meskipun tidak
berlokasi dan guncangannya daya sekitar 5% setiap tahunnya. Yang selanjutnya kami akan membahas tentang kekurangan baterai alkalin. Yang pertama ialah resistensi internal yang tinggi. Arti resistensi itu tekanan ya teman-teman. Resistensi internal adalah salah satu parameter yang menunjukkan kemampuan baterai untuk mengalirkan arus. Berarti katanya tadi kemampuan berarti kuat atau lemahnya, besar atau kecilnya. Nah, ketika nilai resistensi rendah, maka baterai mampu membawa arus dalam jumlah signifikan atau besar. Sebaliknya, jika nilai resistensinya tinggi, maka baterai hanya mampu mengalirkan arus dalam jumlah kecil. Yang kedua, kekurangan dari baterai alkalin ialah faktor bentuk lebih besar. Itu adalah kekurangan utamanya, di mana baterai ini membatasi penggunaan pada perangkat elektronik yang dimensi minimalnya merupakan nilai jual yang penting, contohnya pada ponsel cerdas dan komputer portabel. Dan yang ketiga ialah kebocoran dan kerusakan. Ini sangat umum kita dengar tentang kebocoran dan kerusakan. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya semua baterai akan bocor atau rusak jika salah dipergunakan atau salah penanganan. Nah, dalam kasus kebocoran ini, baterai alkalin diakibatkan bocor karena pencampuran jenis baterai yang berbeda dalam perangkat yang sama. Yang kedua, pengosongan otomatis. Yang ketiga, pengisian ulang varian baterai sekali pakai. Jika hal itu kita lakukan, maka kemungkinan besar baterai alkalin akan bocor atau meledak. Dan bahan kimia yang mudah bocor itu memiliki sifat korosif. Yang korosif itu artinya dapat merusak atau menghancurkan zat lain secara kontak langsung atau bersentuhan langsung melalui reaksi kimia. Nah, yang selanjutnya kami akan membahas tentang cara kerja baterai alkalin. Baterai alkalin ini memiliki satu prinsip kerja, yaitu bila sel dihubungkan dengan beban, maka elektron mengalir dari anoda melalui beban ke katoda, kemudian ion-ion negatif mengalir ke anoda dan ion-ion positif mengalir ke katoda. Ini kata-katanya bahasa Inggris teman-teman, tidak bisa kami minta maaf, tidak bisa kami terjemahkan satu persatu karena tidak ada penjelasannya di Google. Yang selanjutnya kami akan membahas jenis-jenis baterai alkalin. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis baterai alkalin. Yang pertama, baterai A2. Baterai ini merupakan baterai yang paling populer dan banyak digunakan dalam aplikasi seperti jam dinding. Kedua, baterai A3. Baterai ini merupakan jenis paling populer kedua. Biasanya digunakan untuk mainan kecil atau kalkulator. Baterai A4. Baterai ini berbeda seperti baterai A2 atau A3 karena baterai ini tipis serta memiliki daya yang kuat. Contohnya alat pengukur glukosa. Baterai C biasanya digunakan di radio. Baterai D digunakan untuk perangkat yang memerlukan waktu daya lama. Biasanya terdapat di senter besar. Baterai 9V bentuknya yang persegi panjang, biasanya digunakan pada perangkat yang membutuhkan tegangan tinggi dan banyak daya. Contohnya timbangan kursi elektronik. Teman-teman bisa dilihat harganya ya kalau mau beli baterai nanti. Yang selanjutnya kami akan membahas bahan baku baterai alkalin. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 5 logam penting dalam pembuatan baterai. Yang pertama yaitu litium, karbon, nikel, mangan, dan tembaga. Nah, adapun bahan dari pembuatan baterai alkalin ialah kalium hidroksida. Pabrik produksi baterai alkalin itu adalah Energizer Holding NC tahun 1996. Lokasi Santo Thomas Louis, Missouri, United States. Ditulis
Indonesia terdapat PT Internasional Chemical Industry atau terkait MNC Materai. Terima kasih. Sekian presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kami berikan waktu dan kesempatan. Aku nggak tahu teman-teman, aku sisi video. Atau ada yang mau diulang? Silakan. Satu kelompok satu. Boleh, ngulang juga. Misalnya tadi ada yang kalian dipresentasikannya, ulang. Jangan tadi. Tidak jelas tadi Pak itu. Tolong bertanyanya mewakili kelompok ya. Saya dari kelompok 3 ingin mengulangi membaca Rizal. Pabrik produksi baterai alkali. Udah ini bu. Bu, bu, Baterai alkali. udah ini bu. Alkali.